Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SPPMB yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Mutmainah, NIM 1910404005, dan Lina Latifah, NIM 1910404006, dan yang terakhir Mbak Rini Muktiana dengan NIM 1910404007. Nah, di sini kami akan memaparkan diskusi dari kelompok kami. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang penyajian data. Jadi, setiap peneliti itu harus dapat menyajikan data yang diperolehnya, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau kuesioner, maupun dokumentasi. Nah, prinsip dasarnya penyajian data itu adalah penyajian data itu harus komunikatif dan juga lengkap. Dalam arti, data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan mudah dipahami isinya. Dan penyajian data yang komunikatif dapat dilakukan dengan penyajian datanya itu dibuat berwarna, dan bila data yang disajikan cukup banyak, maka perlu bervariasi penyajiannya, tidak hanya tabel saja. Jadi ininya dari penyajian data itu, kalau kita sudah meneliti, maka datanya itu harus kita sajikan datanya. Nah, harus komunikatif dan lengkap, dan kalau bisa itu datanya itu dibuat berwarna agar menarik perhatian pembaca dan juga tidak membosankan. Dan juga kalau datanya itu banyak, maka kita itu harus dengan variasi, dengan macam-macam bentuk penyajian datanya, tidak hanya dengan tabel saja. Macam-macam penyajian data. Yang pertama yaitu tabel. Penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan tabel merupakan penyajian yang banyak digunakan karena lebih efisien dan komunikatif. Terdapat dua macam tabel, yaitu tabel distribusi biasa dan tabel distribusi frekuensi. Kedua, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga kalau disajikan dalam tabel biasa menjadi tidak efisien dan kurang komunikatif. Ketiga, grafik. Selain dengan tabel, penyajian data yang cukup populer dan komunikatif adalah dengan grafik. Pada umumnya, terdapat dua macam grafik, yaitu grafik garis atau poligon dan grafik batang atau histogram. Yang keempat, diagram lingkaran atau piscrop. Cara lain untuk menyajikan data hasil penelitian adalah dengan menggunakan diagram lingkaran. Dengan diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dengan berbagai kelompok. Dan terakhir yaitu piktograf atau grafik gambar. Ada kalanya supaya data yang disajikan lebih komunikatif, maka penyajian data dibuat dalam bentuk piktogram. Menurut Profesor Dr. Sugiono pada jurnalnya yaitu Statistika untuk Penelitian pada tahun 2017. Dan ini merupakan penyajian data ukuran sepatu pada kelas Statistika Pembelajaran Matematika B. Pada tabel tersebut dapat kita sajikan dengan didapatnya data dari mahasiswa kelas SPPMB dengan
melalui ukuran sepatu yang dilihat dari yang terkecil dulu dalam penulisannya, itu 36, selanjutnya 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44. 36 diperoleh mahasiswa 2, 38 2 mahasiswa, 39 ada 9 mahasiswa, 40 ada 3 mahasiswa, 41 ada 3 mahasiswa, 42 ada 2 mahasiswa, 43 ada 3 mahasiswa, 44 ada 1 mahasiswa. Jika ditotalkan frekuensinya itu ada 25. Selanjutnya mengenai grafik garis ukuran sepatu kelas SPP MP. Pada diagram grafik dapat kita buat yaitu dengan menggambar garis yang mendatar, yang mana garis mendatar itu adalah ukuran sepatunya, itu diurut melalui dari 36, selanjutnya 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Selanjutnya dibuat garis tegak, yang mana dapat ditulis dimulai dari 0 sampai 10. Nah, dilihat dari perolehan data 36 itu terdapat 2 mahasiswa, maka kita terlebih dahulu menulis dengan menulis titiknya itu di antara garis mendatarnya itu menunjukkan 36, garis tegaknya itu menunjukkan 2. Selanjutnya 38 juga sama, yaitu untuk ukuran sepatu 38 yaitu dengan 2 mahasiswa, maka titiknya yang menunjukkan ukuran sepatu 38 dan 2. Selanjutnya 39 juga sama, ukuran sepatu 39 dan dengan mahasiswa 9 mahasiswa. Selanjutnya ukuran sepatu yang 40 cm diperoleh data itu 3, maka titiknya ditulis di titik yang menunjukkan angka 3. Selanjutnya ukuran sepatu kelas SPPM yang B yaitu 40 cm itu menunjukkan 3 mahasiswa, maka titiknya ditulis di lurus dengan angka 3 dan 41. Selanjutnya 42 juga sama, ukuran 42 ditulis titiknya yaitu peroleh 2, maka titiknya di antara yang menunjukkan menunjukkan 42 dan angka 2. Ukuran sepatu yang 43 cm itu 3 mahasiswa, maka titiknya di angka 3 dan menunjukkan ukuran sepatu 43 cm. Selanjutnya yang 44 itu diperoleh 1 mahasiswa, maka titiknya menunjukkan lurus dengan angka 1 dan 44. Untuk 39 itu ada 9 mahasiswa, mohon maaf. Selanjutnya dari dibuat titik masing-masing ukuran sepatu dan jumlah mahasiswanya, selanjutnya dapat ditarik garis, maka terbentuklah grafik garis ukuran sepatu kelas SPPMB. Selanjutnya grafik batang ukuran sepatu kelas SPPMB. Cara penggambarannya juga sama seperti diagram grafik garis, yaitu menggambar atau menulis garis datarnya dulu, selanjutnya garis tegaknya. Garis datarnya yang menunjukkan ukuran sepatu dimulai dari angka terkecil dulu, selanjutnya mahasiswa
jumlah mahasiswa di penulisan jumlah mahasiswanya di garis yang tegak. Nah, sudah sangat jelas yang sebelumnya, slide sebelumnya dari tabel dan grafik garis, maka penulisannya seperti ditulis titik-titik dulu. Selanjutnya tinggal dibuat garis batang yang mana yang menunjukkan bahwa 36 itu ada 2 mahasiswa, 38 ada 2 mahasiswa, 39 ada 9 mahasiswa, dan seterusnya sampai 44, ukuran 44 ada 1 mahasiswa. Selanjutnya dari diagram lingkaran persentase ukuran sepatu SPPM. Pada diagram lingkaran ini diperoleh berapa persentase yang mana dapat kita gambar dengan berbagai macam varian warna untuk membedakan jumlah ukuran sepatu, jumlah mahasiswa pada ukuran sepatu masing-masing, yaitu 36 itu ada 36 cm misal, berarti ya warna hijau muda itu ada 2, berarti sama aja 8%. Terus 38 cm itu warna hijau agak gelap, ya agak terang. 13 cm itu ada 2, berarti sama aja 8% juga. 39 cm itu kuning, itu diperoleh ada 9 mahasiswa, itu sama dengan 36%. 40 cm untuk ukuran 140 itu warna oranye, itu ada 3, itu sama aja 20%. Warna merah yaitu menunjukkan 40 cm, ukuran 40 cm itu ada 3 mahasiswa, itu sama aja 12%. Terus ada warna abu-abu ya, itu 2 mahasiswa, itu sama aja 8%. Selanjutnya warna hijau army ya, ada 3 mahasiswa, itu sama aja 12%. Warna hijau gelap itu ada 1 mahasiswa, maka penulisannya sama aja 4%. Sekian dari kami untuk penyajian data, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.